Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang membimbing kepada kita dengan disuguhkan dalil-dalil bagaimana kita punya akhlak yang mulia, punya adab yang mulia ketika bergaul maslahat pada lingkungan. Dan itu tujuan yang paling besar Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itulah agama, itulah kesetiaan, itulah upaya menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Karena sebaik-baik makhluk yang paling baik kepada lingkungannya. Sahabat menanyakan, kepada siapa saya berbuat baik? Pertama kepada Allah dengan bertauhid. Yang hari-hari ini kita mendapatkan tantangan besar. Karena potensi penghinaan kepada Allah besar. Yang langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung hampir gugur. Kenapa? Orang mengatakan Allah mengambil anak, bahkan menjadi perayaan selamat lahirnya anak Allah. Ini menodai habis-habisan, ketidaksopanan habis-habisan, kebejatan moral habis-habisan. Langit saja hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung hampir gugur. Ini merupakan akhlak yang paling tercela. Makanya kita wajib selalu waspada, karena potensi hancur itu bisa sewaktu-waktu. Ternyata masih diiringi potensi pesta atas nama penyambutan tahun baru, yang itu tidak ada di dalam Islam. Penyambutan tahun baru yang ada, kita hendak disambut oleh malaikat. Potensi atau pasti? Pasti. Karena kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang punya nyawa akan mati. Kapan? Kapan? Haruskah sakit duluan? Haruskah tua renta? Masih muda, belia, kaya, raya, gawanteng, wayu, cukup mati, pantas? Apa persiapan kita? Inilah yang harus kita siapkan, yang itu harus selalu kita siapkan, karena kita hendak disambut oleh malaikat, dan itu akan menjadi nilai seseorang, karena innamal a'malu bi khawatimiha. Nilai amal itu bergantung pada ujung akhirnya. Makanya jangan terbawa
pesta menyambut tahun baru, tapi siaplah kita akan disambut oleh malaikat. Berikutnya kita insyaallah masuk pada bab yang ke-265. Qala mu'allif rahimahullahu taala, babu man lam yakbal hadiyata lima dakhala al-bughdhu finnas. Bab tidak menerima hadiah karena di situ berkemungkinan akan adanya kebencian yang ada pada diri manusia. Bab sebelumnya anjuran untuk saling memberi hadiah. Tahadau, tahabbtum, supaya kamu saling memberi hadiah, akan terajut rasa kasih sayang. Karena manusia butuh kepada dunia, bekerja keras untuk mendapatkannya, karena dia menjadi sarana pencukup kebutuhannya. Makanya ketika dia butuh, sulit mencari, lalu diberi, pasti senang. Sementara yang senang bukan sebelah, tapi kedua belah pihak, jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Makanya supaya masing-masing saling memberi hadiah. Memulailah. Nanti hati akan jinak, sehingga mereka pun juga akan menyambut. Seolah dua bab ini bertabrakan. Yang satu bab menceritakan supaya saling memberi hadiah. Bab satunya tidak menerima hadiah. Artinya bagaimana? Artinya ketika Islam membimbing kepada kita untuk saling memberi hadiah, tujuan memberi hadiah menjinakkan hati supaya mudah menerima Islam. Itu tujuan saling memberi hadiah. Untuk menjinakkan hati, mengundang simpatik, sehingga ketika diajak kepada Islam mudah. Ini tujuannya. Makanya apabila orang itu hendak memberi hadiah, ditimbang. Apakah hadiahku akan menjinakkan hatinya? Apakah hadiahku akan mengundang simpatiknya? Apabila iya, silahkan. Apabila iya, silahkan. Dimulai, beri, dan diberi. Apa contoh kasusnya? Contoh kasusnya adalah penaklukan Hunain, yang kaum muslimin menang luar biasa. Rampasan perangnya saja, berapa jumlah kambing? Ada 40.000. Berapa jumlah unta? Ada 24.000. Apakah itu dibagi tentara kaum muslimin dari Madinah ada 10.000 sebagai ghanimah? Jawab, tidak. Kepada siapa ghanimah sedemikian banyak diberikan? Kepada orang-orang Quraisy yang baru saja ditaklukkan, bahkan banyak yang belum masuk Islam. Sehingga tentara yang terjun ke medan perang dengan segala modal, bahkan sampai nyawa, mereka nggak dapat ghanimah. Sementara mendapatkan ghanimah mereka yang berpotensi akan ada tuduhan, wah Rasul cedhok dulure lali karo awake dhewe entuk mon-mon didum karo kerabate dewi. Potensi tuduhan itu ada. Ternyata kepada mereka itu dibagi ghanimah. Dan kepada mereka yang protes dijelaskan semuanya. Yang sepuh-sepuh paham, yang muda, yang semula sanggahnya lumayan keras, ketika mereka paham, yang ada adalah tangisan penyesalan. Karena mereka mendapatkan jaminan, yang tidak kuberi lebih kusuka daripada yang kuberi. Kenapa tidak diberi kok lebih disuka?
karena Allah mengokohkan keimanannya. Kenapa yang tidak disuka kok malah diberi? Karena kasihan. Belum ada keimanan, berpotensi akan terjerumus ke neraka, lalu hendak dimentaskan dengan pemberian. Dengan jinak, ada pemberian, mereka akhirnya yang sudah menyatakan Islam semakin kuat, yang belum akan masuk, ketika merasakan semakin meresap, itu yang dituju. Makanya semisal Sofwan bin Umayyah bin Khalaf, ini tokoh Quraisy sing permusuhannya kepada Islam pol. Nabi kita orang yang paling dibenci, keluarga Nabi kita keluarga yang paling dibenci, agama Nabi kita agama yang paling dibenci. Ketika dia ditaklukkan, penaklukan kota Mekah, dia didakwai Islam lah, ternyata semoyo 2 bulan. Kata Nabi, ya sepatang sasi rapopo. Ternyata dia dijinakan hatinya, diberi 100 onta, puaskah kamu? Belum. Beri lagi 100 onta, puaskah kamu? Jawab, belum. Beri lagi 100 onta sampai 4 kali. 400 onta lek dirupiahne pinten? Lek unta sitok 30 juta ping 400 piro? Akhirnya dia terperangah, loh, urusanku karo Muhammad opo? Wong dia itu orang yang paling kubenci, keluarganya paling kubenci, agamanya paling kubenci. Kayak saya kok diberi sekian banyak. Akhirnya luluh juga hatinya. Akhirnya nggak sampai seminggu dia menyatakan masuk Islam. Fungsi inilah hadiah diberikan. Kepentingan seperti ini hadiah diberikan, tahadah fungsinya seperti ini. Makanya apabila kita hendak mengembangkan dakwah, ada orang berpotensi andaikan diberi dia nanti akan jinak, silahkan kirimi. Akrab, kenal, sungkan, simpatik, lama-lama gabung. Itu sasarannya. Kesimpulannya, ketika melaksanakan perintah dalil supaya saling berikan hadiah, maka cari pasangan yang kufu. Orang yang berpotensi andaikan nanti diberi akan jinak, itu harus dicari dulu. Apakah semua orang ketika diberi mesti jinak hatinya? Terus bunti jawabannya pun orang mesti. Bahkan ada yang memanfaatkan kesempatan, mumpung wonge dermawan, diret wae. Napa diret niku lho. Keruk tek entekan. Ada yang memanfaatkan yang seperti itu. Diret, keruk entek-entekan. Ada yang memanfaatkan. Makanya kita butuh kenal. Bila kita kenal orang itu begitu potensinya, ya ora usah. Wis entek-entekan, enggak ada manfaat. Kenapa? Jadi korban, keruk habis-habisan. Dari mana? Ya mungkin kita dapat info karakter A gimana, karakter B gimana, karakter C gimana. Ketika terdeteksi seperti itu, makanya jangan. Yang ada sampaikan peringatan. Atau dari pengalaman sendiri, oh jebule wonge gayane ngono ya, besok rasa dipindu. Kenapa? Mengalami sendiri. Untuk bab ini masuk pada pembahasan yang tadi, itu cara menggabungkan dua bab yang seolah bentrok, tapi kenyataannya enggak, karena masing-masing ada porsinya sendiri. Sekarang kita lihat kasusnya apa. Ternyata tidak diberlakukan kepada dia saling memberi hadiah, karena judulnya tidak menerima hadiah. Kenapa? Karena di sana muncul kebencian. An Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qol, ahda memberi hadiah rajulun seseorang min Bani Fazarah, dari Bani Fazarah. Nabi bersama keluarganya tidak boleh makan zakat.
Karena Nabi bersama keluarganya tukang resik-resik harta masyarakat. Makanya barang yang diambil dianggap menodai, maka enggak akan Nabi mengambilnya. Tetapi Nabi SAW itu boleh menerima hadiah. Adapun umat masyarakat itu boleh menerima zakat. Umat yang menjadi pegawai tidak boleh menerima hadiah. Kenapa? Dia sudah digaji. Beliau terima hadiah berarti termasuk korupsi. Sebagaimana kasus ada seseorang ditugasi mengambil zakat di sebuah suku. Ketika pulang lapor, ini hasil tarikan zakat, ini hadiah dari mereka untuk saya. Sementara penarik zakat itu sudah ada gaji karena fungsi zakat untuk ambil. Pegawai zakat sudah ada jatahnya. Ketika laporan, ini adalah tarikan zakat dan ini hadiah dari mereka. Nabi marah sekali. Kalau memang betul itu adalah jatah hadiahmu, coba kamu duduk di rumah bapakmu atau kamu duduk di rumah ibumu, kira-kira bani fulan, kira-kira tumuk toko nyang awakmu nyetori hadiah apa enggak? Mungkinkah? Enggak mungkin, gak ada urusan. Ternyata dia mendapatkannya karena tugas, dikenalnya karena tugas. Sementara tugasnya sudah mendapatkan kecukupan, kok masih terima hadiah? Nah, itu korupsi. Ternyata ada jabatan yang itu memiliki lahan basah, makanya jadi rebutan. Kenapa? Yes, ngono kuwi. Banyak orang yang memakan harta haram. Itu tadi apabila pegawai yang mereka boleh terima zakat, maka mereka nggak boleh terima hadiah. Lek Nabi gak memakan zakat tetapi boleh menerima hadiah. Kenapa? Karena masuk ke Baitul Mal, kembali untuk kepentingan masyarakat, dan Nabi sendiri tidak diwaris. Karena la nurasu ma taraktu shadaqah, saya tidak diwaris, semua yang saya tinggalkan dari harta itu masuk ke sedekah. Di sini Nabi SAW mendapatkan hadiah dari Bani Fazarah. Bani Fazarah memberikan hadiah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakotan bentuknya onta. Fa'awadahu, maka Nabi SAW memberi ganti. Dan jadi tradisi Nabi ketika mendapatkan masukan memberikan imbalan. Kayak gayung bersambut. Kono ngadiai, mereka juga memberi balasan hadiah. Silahkan kita bertamu membawa hadiah, tamu pulang balas, dibawani oleh-oleh. Nggak perlu nanti pemberian tuan rumah ketika ditamoni itu lebih banyak daripada tamu yang datang membawa hadiah. Tamu datang bawa hadiah nilainya 10.000, tuan rumah ngijoli balik berapa nilainya? Misal terserah, 10 jadi 20, 10 jadi 100, monggo. Itu namanya saling memberikan hadiah. Dan itu tidak akan mengurangi harta. Dan siapa yang ingin dilonggarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya supaya silaturahim, termasuk saling berbagi hadiah, bertamu, nggawa gawan, mulih entuk sangu. Itu dibimbingkan. Ternyata beliau setelah mendapatkan seekor onta, ketika mereka pulang juga diberi bukan satu, bahkan beberapa ekor onta. Ternyata pemberian Nabi ini fatasakhatahu, membikin Bani Fazarah marah. Kenapa kok marah? Kok mek semini? Kok mek semini? Kenapa hanya sekian? Bila kita membuka syarahnya, ternyata terdeteksi Bani Fazarah itu
memanfaatkan kedermawanan Nabi ketika mereka memberi supaya mereka mendapatkan imbalan yang lebih banyak. Tujuannya bukan untuk menyatukan hati, mengakrabkan pergaulan, menjinakkan hati, tapi golek ijol sing luwih akeh. Makanya kok mek semono. Ibaratnya kados pengemis disangone duitnya di gua. Nate. Nate. Wae 2000 gua. Piro jalukane? Ngemis kok narjet ngoten iki. Ngemis kok narjet. Ada. Berarti suku tadi memang itu tujuannya. Seperti itu. Makanya ketika diberi oleh Nabi SAW marah. Kenapa? Karena enggak sesuai dengan harapan. Dan mereka ketika memberi tujuannya memang untuk mendapatkan imbalan yang lebih banyak, bukan untuk mengakrabkan. Nah, ketika sudah terdeteksi orang kayak begitu, maka di sini Nabi SAW memberikan bimbingan kepada kita sebuah sikap. Pasam itu maka akhirnya kata perawi Abu Hurairah, akhirnya saya mendengar an-nabiyya pada Nabi SAW al-mimbar, beliau di atas mimbar, yakul memberikan arahan. Karena sebagai bimbingan untuk umat supaya yang dapat arahan bukan satu tapi semuanya, maka beliau naik mimbar untuk memberikan arahan kepada semua kaum muslimin. Yakul, beliau dawuh, yuhti ahaduhum, memberi hadiah salah satu dari mereka, fa'u'awwiduhu, maka saya memberi ganti kepadanya, bi qadri ma indi, dengan ukuran apa yang ada di sisi saya. Duweku semene ya tak wae sak pantese. Andaikan ditimbang sebenarnya sudah lebih banyak. Tapi karena stoknya terbatas, ya itulah yang diberikan, tetapi tetap lebih banyak. Cuma enggak cocok dengan kemauan mereka. Kenapa? Maunya lebih banyak lagi. Semua yashatu, kemudian orang tadi marah, kenapa kok cuma segitu? Berarti kalau diketahui mereka memberikan hadiah bukan untuk merajut rasa kasih sayang, tetapi pengen ngoreti kekayaan orang lain. Mungkin masuk kategori punya niatan ngemis tapi atas nama sedekah. Ngemis niku paring-paring atau kadang bergaya. Tiang ngemis niku yun saikhlase napa kadang bergaya. Kadang bergaya. Gayane gawe proposal jare panitia pembangunan. Bana bangun tamake dhewe ngoten niki. Napa sing dibangun kerakusannya. Dipoto sana sini bikin stempel palsu. Nah, itu namanya kan bergaya. Bergaya. Makanya ketika diketahui kayak begitu, jangan dijadikan mitra. Apa kata beliau? Wahai Maula, demi Allah, la akbalu, saya tidak menerima ba'da ami hadza, sesudah tahunku ini. Artinya apa? Membimbing kepada kita ketika kita bermitra, jajaki dulu, layak apa enggak diajak bermitra. Kok enggak layak, putus. Kalau enggak layak, putus. Kata beliau, saya setelah tahun ini tidak akan terima lagi dari dia. Kenapa? Enggak kufu, enggak selevel, enggak mencapai sasaran. Ternyata ngeret, hendak mengambil habis-habisan. Yaitu minalabi, dari orang Arab, yaitu dari Bani Fazarah atau orang yang semisalnya, hadiyatan, suatu hadiah. Yang saya terima hadiah dari siapa? Ya dari pihak-pihak yang memang itu tulus. Ketika ada hadiah memang untuk mengakrabkan, memperkokoh, untuk menyatukan hati. Yaitu illa min Quraisy, kecuali dari Quraisy. Memang dikenal Quraisy itu sangat dermawan dan tidak suka untuk
mendapatkan imbalan. Suka memberi tapi nggak suka mendapatkan imbalan. Maka ketika mereka itu diberi, nggak jadi harapan. Makanya akhirnya sering mereka itu menolak. Inilah yang diharapkan. Akhirnya apa kata Nabi SAW kepada Umar diantaranya? Karena Umar itu sering diberi ditolak. Akhirnya dikatakan, "Hei Umar, bila kamu diberi bukan karena permintaanmu, aja tak tolak. Bila kamu butuh, pakailah. Bila kamu nggak butuh, sedekahkanlah." Nah, orang yang seperti inilah yang kita bisa menjadikan mitra untuk saling memberi, untuk mengongkohkan mitra kerjasama. Apalagi pengen lebih akrab lagi, lebih kokoh lagi, nanti ada keluarganya yang dinikahi. Sinten contohnya? Saling memberikan hadiah sudah akrab, pengen kuat lagi, keluarganya dinikahi. Sinten contohnya pun? Keluarga Abu Bakar. Dengan dinikahi Bu Aisyah lebih kuat lagi. Siapa lagi? Keluarganya Umar. Dengan dinikahnya Hafsah lebih kuat lagi. Bunyinya seperti itu. Itu Quraisy dikenal adalah dermawan dan tidak suka untuk mendapatkan imbalan. Makanya itu diikat. Demikian juga min ansoriyin, dari orang Ansor, orang Madinah juga begitu gayanya. Bahkan gayanya orang Madinah adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, lebih mengutamakan kepada saudaranya daripada diri sendiri walaupun mereka punya kebutuhan yang mendesak. Orang satu memang luar biasa. Ada pembagian, ketika mereka dapat, mereka agak terima dulu, tapi tanya, apakah saudara kami dari Quraisy sudah dapat? Bila belum, mereka nggak mau terima. Quraisy lebih berhak. Kenapa? Mereka pendatang yang butuh modal untuk menyangga kehidupannya. Ketika sudah, baru mereka terima. Bahkan satu peristiwa, sebuah keluarga, ketika ada himbauan dari Nabi SAW, siapa yang mau menjamu tamuku baginya surga, atau bahasa semisal, maka ada seorang suami datang membawa tamu, bawa pulang, hendak disuguhi makan karena lapar. Tanya pada istri, adakah makanan untuk tamu kita? Oh, gak ada. Belas, ya jatah makan malamnya anak. Ya sudah, saya siap luwe semalaman, kamu juga siap luwe semalaman, anak-anak lek luwe selimur. Dan nanti hanya jatah untuk seorang apa tamunya mau makan. Ya sudah, direkayasa. Kayaknya lampunya dipateni, lalu berbenah pada kondisi peteng-peteng, disuguhkan makan. Sing sitok piring sak sendok, sitok piring nggak ada isinya. Sitok asli makan, sitok mek klothekan ngoten nggih. Seolah-olah mbaturi makan. Ada itu tidak. Akhirnya paginya Nabi SAW menyambut, Allah semalaman takjub kepada seseorang dari kamu. Turun aja di atas. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, orang itulah butuh untuk diakrabkan, makanya diperkuat untuk saling memberi apa? Hadiah. Demikian juga al-Thaqafiyin, dari suku Thaqafi. Al-Dausin atau suku Daus. Ini orang Yaman, Daus ini. Ini memberitahu kepada kita siapa yang biasa, yang bisa diajak bermitra. Kesimpulan itu adalah harus memilih. Kita mau belanja ya memilih, mau menikah juga memilih, mengakrabkan mitra kerjasama juga butuh memilih, kerjasama usaha berserikat juga harus memilih, sehingga nanti akan betul-betul kuat. Kenapa? Manusia ada dua karakter, ada yang menerima dakwah, ada yang menolak dakwah, bahkan ngoreti dakwah, mau mengambil habis-habisan. Berikutnya masuk bab 266, babul haya. Bab cerita tentang malu. Basa Jawa nipun apa? Isin. Aku kisinan, kewirangan.
Apa itu makna malu? Bergabungnya antara harapan dan kekhawatiran. Punya harapan sesuatu tetapi khawatir martabatnya jatuh gak situ. Rasito rono gah sin aku, lek rono engko wajahku tak saleh nek ngendi. Napa basa Jawane? Raiku tak saleh nek ngendi, ngoten nggih. Istilah basa Jawa. Kecuali tiyang ingkang pun latihan luar biasa, napa? Cilikane panganane jangan bung, gedene napa ora gedhek. Kok basa Jawa niku enek-enek mawon iki. Randu isin. Jadi malu itu adalah gabungan antara kemauan dan khawatir martabatnya jatuh. Karena khawatir martabatnya jatuh, semula tuh mau gak situ, malah mundur. Ini apa? Sin aku. Berarti khawatir martabatnya jatuh. Itu makna dari malu. Secara umum, semua makhluk itu dibekali rasa malu. Iman maupun kafir, manusia maupun binatang, bahkan tetumbuhan. Napa bukti ini tetumbuhan gak ada rasa malu? Wonten jenenge putri malu. Niku bukti ini. Kalau hewan, napa contohnya pun? Entah itu gajah atau onta, ketika mereka itu punya syahwat, kok didelok wong, itu disawange. Satu kesempatan ketemu serang, ada dendam. Nyapa awakmu ndelok aku? Ada. Berarti kalau itu ada rasa malu. Demikian juga wong kafir, rasa malu pun juga masih punya. Buktinya kafir kaya ngopo? Jek panggah nyandang, nggih mboten? Lek gak nyandang berarti wis hilang kekafirane napa? Gendeng. Lek ras duwe isin sudah hilang kekafirane napa? Gendeng. Napa wonten tiyang kafir sing napa? Napa niku istilah? Wong kafir andu isin tetap punya. Tetap punya mereka itu rasa malu. Lalu bagaimana kita nanti membaca hadis bahwasanya malu itu bagian dari iman atau malu seperti iman? Tentunya di situ malu yang bersyarat, bukan malu sebatas punya rasa. Malu yang bersyarat, bukan malu sebatas punya rasa malu. Sebab kalau malu sebatas hanya punya rasa malu, tumbuh-tumbuhan ada, hewan juga ada. Wong kafir sak pirang-pirang. Apakah gara-gara wong kafir punya rasa malu maka akhirnya mereka dikategorikan sebagai mukmin? Tidak. Kalau begitu, malu yang ada tetap ada syaratnya. Apa itu? Malunya yang beriman. Ketika punya rasa malu itu ikhlas, penerapannya menggunakan sunnah. Maka malunya orang kafir nggak ada gunanya. Ada rasa malu tapi nggak ada keikhlasan juga nggak ada gunanya. Rasa malu menyebabkan kebaikan nggak terlaksana juga nggak ada gunanya. Mananya seperti itu. Maka malu itu harus ada kriterianya. Yaitu malunya orang beriman ketika menempuh sikap malu memang ikhlas mengharapkan rahmat Allah. Dan malu itu tidak menjadi penghalang untuk melaksanakan ketaatan. Karena ada sebuah ungkapan, tidak boleh malu menjadi penghalang untuk taat. Makanya salah satu dari sahabiyah tanya urusan pribadi di depan laki-laki secara bawaan malu. Akhirnya dia itu butuh ilmu. Sebab kalau tidak tanya, gak cari ilmu, nanti gak dapat. Sehingga ada ungkapan, malu bertanya sesat di jalan. Makanya dia mengatakan, malu tidak boleh menjadi penghalang untuk kebaikan.
Maka akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah SAW, Allah tidak malu kepada kebaikan. Saya pun juga demikian, saya punya masalah secara rasa malu, tapi karena kepada kebaikan Allah tidak malu. Sekarang saya tanya, apa itu pertanyaannya? Apakah seorang perempuan ketika bermimpi dia juga mandi? Maka Nabi SAW itu tidak membongkar masalah, langsung memberikan jawaban. Karena mimpinya mimpi istimewa, masuk kepada kepentingan suami istri. Sementara di depan orang yang bukan mahram, bahkan orang yang paling wibawa. Makanya Nabi SAW itu paham kondisi itu. Maka jawabnya, apabila dia melihat air. Jadi mimpi dari peristiwanya ketika dicek memang itu keluar air, yaitu air syahwat. Itu contoh adalah malu tidak boleh jadi penghalang untuk melaksanakan ketaatan. Kalau begitu, malu itu ada syaratnya yang nanti akan berpahala. Maka dalil-dalil yang hendak kita baca berkaitan fadilah malu yang berkriteria. Ada berapa kriterianya? 3. 1, malunya orang beriman, malunya orang Islam, bukan malunya orang kafir. Nomor 2, ketika dia melaksanakan malu, aku izin aku, ini memang dalam mereka mengharapkan rahmat Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengikuti petunjuk Nabi, yaitu tidak boleh malu menjadi penghalang untuk beramal soleh, nggak boleh. Ayo nutup aurat jilbaban, gah izin aku. Wah, itu ndak boleh itu ya. Kok aku diarani malah dadi bunyai. Ya ndak boleh. Gimana malu menjadi penghalang untuk melaksanakan ketaatan. Itu ada 3 kriteria. Makanya ini dipegang dengan baik, malu yang bermanfaat. Sekarang kita masuk kepada pembacaan dalil-dalilnya. An Abi Mas'udin Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala dawuh an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya mimma diantara apa yang atrokan nasu manusia masih mendapatkan min nubuwah dari ucapan risalah kenabian, diantara dakwah nabi-nabi tempo dulu yang dulu ada sampai sekarang masih didapatkan. Jadi kalau gitu syariat ini langgeng, dulu, kapanpun, sekarang, ke depan, ini akan selalu didapatkan, selalu berfungsi. Apa itu? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Idza apabila lam tastahi kamu sudah tidak punya rasa malu, fasna silahkan kamu perbuat ma syi'ta apa sing dadi kemauanmu. Lek randu izin terserah pengen tingkah polahmu kaya apa. Ayo barate jalannya naik turun di gunung, naik turun berjurang, kendaraan buatan wonten rime terus pundi. Ya bahaya. Bahaya. Menurun, menggok, sebelahnya jurang, rasa ngerem, langsung gelundung-gelundung kecemplung jurang. Itu resiko bila sudah tidak punya rasa malu, perbuatan tidak bisa dikendalikan. Makanya malu itu rem. Makanya rem apa? Rem dari kemaksiatan. Makanya malu yang paling gede, malu kepada siapa? Allah. Ada ketaatan kok nggak tantang, malu. Ada kemaksiatan kok nggak mandek, malu. Allah itu kan pemberiannya banyak. Masa bentuk syukur kita kepada dengan kemaksiatan ngono ki jenenge payo ora duwe izin. Sementara manusia ketika diberi, lama-lama malu nggak? Sin aku cetoknya apa engko disangonin neh. Aku orang tahu iso nyausi cetok panggah disangoni sin aku. Berpapasan cari jalan yang lain. Loh, kepada makhluk yang nggak seberapa saja sudah ada rasa malu, kenapa di depan Allah yang pemberiannya nggak bisa dihitung kok nggak ada rasa itu?
Saged dipun hitung mboten peparinge Allah? Gimana kita bisa menghitung? Aman tidak bisa kita hitung, sehat nggak bisa kita hitung. Pendengaran kita tajam, pendengaran, penglihatan, pikiran kita sehat, aman, itu kita nggak bisa menghitung. Kenapa? Telinga digunakan mendengarkan yang jelek. Kenapa? Mata digunakan memandang yang jelek. Itulah mestinya kita punya rasa malu. Makanya apabila orang itu nggak punya rasa malu, ya wis, ngrungokne sembarang swara, melihat sembarang pemandangan, makan sembarang makanan, nggak mikir halal atau haram, itu namanya sudah tidak punya rasa malu. Berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol iman itu bid'un lebih wasituna dan 60 bid'un wasabun lebih daripada 70 subatan cabang. Kata bid'un hitungan 3 sampai 9. Mungkin swidak telu atau sampai 69 atau 73 sampai 79. Hikmahnya perbuatan keimanan macamnya banyak. Apa hikmahnya? Perbuatan keimanan macamnya banyak. Afdaluha, cabang iman yang paling utama, la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Makanya tanda orang yang punya rasa malu itu bertauhid. Tanda orang yang punya rasa malu tidak syirik. Makanya apabila kita memang betul-betul punya rasa iman, berarti bertauhid tidak syirik. Bertauhid tidak syirik. Sementara di masyarakat kesyirikan terlalu banyak. Bahkan kelasnya kelas kakap. Napa syirik? Kelas kakap macamnya. Ada syirkul dzon, ada syirkul mahabbah, ada syirkut ta'ah, ada syirkut du'a. Syirik dzon menjadikan akal sebagai pengoreksi. Cocok dengan akal tinggi, gak cocok dengan akal dibuang. Quran, sunnah pun juga akan dicek, cocok dengan akal tinggi, gak cocok dengan akal dibuang. Lalu mereka berbuat hanya berdasarkan dugaan. Berarti berita pasti dari Allah Rasul gak diterima. Apalagi Quran Sunnah cerita tentang perkara gaib, alam kubur, kiamat, padang mahsyar, surga neraka, malaikat. Mampukah indera manusia akal mengeceknya? Gak mampu. Ngecek alam kubur saged mboten? Nek saged ya nyawa dicepot budalo kayak mulyon nah ngoten nggih. Mulih mboten mangke? Ora sida ngecek malah bablas. Maka itu dianggap alam kubur itu tidak ada, itu gaya filsafat, itu namanya syirkul dzon, itu banyak. Makanya jangan sampai beragama dengan gaya filsafat. Makanya kita sekolah, anak-anak kita sekolah jangan disekolahkan agama dipahami dengan cara filsafat. Yang kedua, syirkul mahabbah, yaitu mencintai dunia sama dengan mencintai Allah. Semisal dipanggil khayala sholah, nggak budal. Kenapa? Lebih mementingkan dunianya. Mungkin kendaraannya baru, pekerjaannya enak, sehingga tidak ditinggalkan, termasuk syirik. Itu banyak terjadi. Yang ketiga, syirkut doa, yaitu ketika berdoa tidak langsung kepada Allah, tapi titip pada orang mati. Adakah di masyarakat? Banyak. Sedekah pahala untuk orang mati, Fatihah pahala untuk orang mati, khataman Quran pahala untuk orang mati. Mau memasuki Ramadan, tahlil akbar naik kuburan pahala untuk orang yang mati, baca Quran naik kuburan pahala untuk orang yang mati. Orang mati dihadiahi, setelah itu diapakan mereka? Dijadikan penyapaat.
yaitu penyampai doa mereka. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mayit-mayit setelah saya beri hadiah, mereka adalah para penyafaat kami di sisi Allah. Penyafaat niku napa? Penyampai hajat. Ungkapan tiyang Jawi napa? Lumantar panjenengan kang sampun sumari. Kata mboten? Penyembah kuburan ngaten niki modelipun. Rame mboten penyembah kuburan? Banyak, itu prinsipnya. Bukan mereka itu ziarah kubur, tapi itu yang mereka kejar. Itu namanya syirik doa. Kemudian yang ketiga, syirik ta'ah, yaitu mentaati makhluk ketika berada di dalam kemaksiatan. Ini juga di masyarakat dididikkan. Datang para alim ulama ingkang tansah kula taati. Pecah gesang derek Mbah Yai, surga nunut neraka katut. Apa daya Mbah Yai manut, salah apa bener mbuh. Itu menjadikan makhluk sebagai Tuhan bersama Allah. Makanya itu wajib untuk dibuang macam-macam kesyirikan. Kenapa? Kita punya prinsip la ilaha illallah. Artinya apa? Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Ada 3 unsur. 1, Allah yang disembah. 2, rahmat Allah yang diharapkan. 3, cara Allah yang dipakai. Ini tanda-tanda ahli tauhid. Itu cabang iman yang paling besar. Wa adna, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, ini masing-masing dari kita bisa jalan sambil memandang ke bawah, ketika perlu kok ada sandungan, gangguan, kita singkirkan. Tujuannya apa? Supaya orang lain bisa jadi tidak tahu, jangan sampai mereka menjadi korban. Makanya kita membantu untuk keselamatannya, gangguan di jalan kita singkirkan. Itu juga termasuk cabang dari iman. Wala haya su'batan minal iman, dan malu itu adalah satu cabang dari iman. Artinya tanda orang itu masih punya iman adanya rasa malu yang kriterianya sudah kita sebutkan. Berikutnya, An-Nabi Sa'idin Al-Khudri qol, karena ada An-Nabi SAW asyadda hayaan, lebih amat sangat rasa malunya, minal adra, daripada gadis pingitan, fi khidriha, di dalam tempat di mana dia dipingit. Perempuan secara umum punya bawaan malu daripada laki-laki. Rasa malunya lebih kuat dari perempuan. Perempuan selain punya rasa malu, ada yang memang bawaan rasa malunya kuat, apalagi ketika dia masih gadis, itu lebih kuat lagi. Perempuan punya bawaan malu, ada yang rasa malunya kuat, apalagi masih gadis. Ternyata Nabi rasa malunya lebih pemalu daripada yang kita gambarkan. Napa contohnya pemalu niku? Wonten ceritane tiyang lamaran. Diawali nazur. Perempuannya jan tersiksa pol. Napa? Isin. Karena kadung gede, piye-piye butuh rabi, ya malah gelem, tapi isine ra kena dimpet. Akhirnya tetap diperintahkan dan mau. Nduk, lek tamune teko, iki daharane, unjukane engko terno. Otomatis bila semula bercadar, ya enggak bercadar. Kenapa? Latihan nandur napa ingkang dipun sawang. Klambine abang napa ijo ngoten nggih. Ya senes. Napa? Simbol daya tarik wajah. Saking isine akhirnya ndingkluk terus. Mlaku karo ndingkluk, lungguh kalih ndingkluk, ikhwane badhe nyawang. Napa ingkang dipun sawang? Kaaneh, aku pun malah berangkang karo ndengak ngoten, izin Mbak ya. Wes ngono tambah no, angis pisan.
Itu gambaran rasa malu yang luar biasa, dan Nabi itu lebih kuat daripada itu. Hebat kan? Hebat. Tapi malu yang sudah berkriteria telah kita sebutkan di atas tadi. Ternyata mau kita teruskan, hadisnya masih terlalu banyak dan panjang, sudah masuk Isya, kita cukupkan. Insyaallah kelanjutannya kita sambung waktu mendatang. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan, disilahkan. Segera cukup, istirahat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.